Shalom. Sikau senang mereka, sikau lagi untuk teman-teman seperjuangan yang memimpin dati dan pujian penyembahan dan sahabat. Jadi mengunsikau tadi kinerahingan pertama-tama karena Tuhan minamagam pihdati gesem temasa dede mulang padat haron apa perkembangan negatif kadang perkembangan positif itu bertambah positif dan COVID kadang-kadang kurang, kadang-kadang turun, kadang-kadang kosong dan naik lagi. Jadi positif yang tidak positif perkembangan dan harap positif akan dapat iri bagian wandati paling kurang mengunsi kau taka di kinerahingan tu ngasih hati-hati terlindung taka dan kuasa dengan rahingan di kisam demasan ti mengunsi kau taka lagi tu semakin sumunangat keadaan dari Sabah inapadit kanihap tako na silap di naik lagi 3 angka iri apa meminsuh dati lebih banyak berdoa sambil berjaga-jaga hendak kami hendak berdoa dan berjaga selain berdoa jaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak supaya dat bondong penularan wabak COVID-19. So nagi mengunsi kau taka kinerahingan tuh sementara beberapa orang yang lain mengalami masalah akibat penularan wabak COVID, mengalami penurunan kemasukan income atau masalah ekonomi dalam keluarga, kita bersyukur sebab yati napam sentiasa diberkati Tuhan, kita dipelihara Tuhan karena Tuhan melihat bahwa kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang diberkati, maka patut teka di hidup mempunyai keadaan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai respon teka dan kesenangan dan kinerahingan dari suara kepasian dati, sebagai respon teka kesenangan kinerahingan untuk keluarga dati, maka perlu teka dan belajar pira-pira hal dit mila deka senang dan kinerahingan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati, tetapi karena kita sudah diberkati, maka kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan apabila kita sudah diberkati, kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan terus-menerus diberkati Tuhan. Amin. Nah, kadang-kadang kapagulu taka memusarawit supaya diberkati nah, jadi amai bagi kasalah ibon serhon takon tak serhon dat ya dihinga berkatan ka saya takon Tuhan nah akan ke iri sebab satu-satunya dan aku ratu menyenangkan peposonong takon ginau kinerhingan sebab napenga Tuhan sudah pun memberkati. Mengangat aku dati menggantang pembacaan Islam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 gisem dat ayat 8. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 gisem dat ayat 7. Ayat 7. Oke, baca aku pengen kabar sedau 1 Timotius pasal 2 ayat 1 gisem dat ayat 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia untuk kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan menjadi pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sesuai dengan tajuk ayat pembacaan dati, dah kasaban dati, mengangat aku dati mempelajari dati tema itu hal yang menyenangkan hati Allah. Nah, megal di lagu dinyanyi dati menyenangkan Tuhan adalah kerinduan hatiku. Jadi perlu irina menyenangkan hati Tuhan diri ham sumiliw kalangadan daginawa dati. Kalangadan dati pawon sayan salinay dati paimpase. Nah, belajar tentang pira-pira hal yang menjadi kesenangan hati Tuhan, yang Tuhan mau supaya berlaku dari suanda kepasian dati. Kumaisa napa ngai suanda ayat 2 beruskan hila. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang Tuhan senang, yang Tuhan membuatkan Tuhan suka adalah apabila manusia ini hidup di dalam ketenangan dan ketentraman. Ya, Tuhan suka itu. Nah, beruskan hiti pengkukuran akan mencapai di hidup tenang dan tentram supaya hati Tuhan melihat, apabila Tuhan melihat hati Tuhan senang. Mereka ini, orang-orang ini hidup di dalam keamanan, hidup di dalam ketentraman. Ya, aswayan aku datang wakan ya nakuratu gisam daka sanggup dat berbunuhan akan napa pribadi kepada pribadi, satu puak kepada puak yang lain, satu kuasa kepada kuasa yang lain, satu bangsa kepada bangsa yang lain, bahkan satu negara kepada negara yang lain saling berperang sehingga ribuan atau ratusan ribu yang menjadi korban. Mantakan pada senaraya at mangsa perang deman tadi tiri paham ngampir dah kai mangsa perang no termasukin apa tadi ada penyakit apa tadi accident ini pada mangsa perang kemungkinan dat bilion ni sarap dah kai nakuratu iya di sebab napa nga ada kerakusan di situ, rakus kuasa, rakus kedudukan, rakus kawangan, ya. Tidak ada di dalam hati keinginan untuk hidup damai, ya. Nah kadang-kadang dari apa sebahagian datulun diri kemungkinan dia sebenarnya ingin hidup damai, tetapi damai yang berada di puncak kekuasaan. Beraskan mungkin kalau saya punya kuasa begini, saya mungkin akan dapat hidup aman. Tiada orang yang berani mengganggu, tiada orang yang berani menyerang dan sebagainya. Jadi dia takluki seluruh kawasan supaya dia berkuasa dan menganggap bahwa dia boleh hidup tenang. Mungkin yang lain berkata, kalau saya ada banyak duit, saya pegang duit banyak-banyak sebanyak yang saya mampu dapat, lebih banyak dari orang lain, mungkin saya akan hidup tenang. Ya, tidak susah lagi pasal bagaimana mau dapat itu, bagaimana mau dapat ini, semua yang saya kehendaki saya dapat miliki serta merta. Jadi dia berusaha sekeras mungkin, berusaha dengan cara yang benar. Tidak cukup berusaha dengan cara yang tidak benar, tidak cukup sehingga mengorbankan orang lain demi mencapai
keberhasilan dalam ekonomi, sudah jadi kaya, hidup tidak akan tenang. Karena kekayaan dan kuasa itu bukanlah penyebab seseorang boleh hidup tenang. Ya. Nah, jadi bersekali-kali untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita boleh mencapai hidup yang tenang dan tentram? Haratalu perkara dat perlu tokodat pelajaran atau yang kita perlu lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa untuk semua orang. Saya semua orang dari asal orang lain yang bukan dirimu itu adalah semua orang. Ya, istrimu, suamimu itu juga termasuk. Anak-anak, ibu bapak, menantu, mentua itu juga termasuk. Orang-orang di jiran sebelah itu juga termasuk. Termasuklah orang-orang yang membencimu. Kan bersedekah ringan, kan? Berdoalah bagi orang yang membencimu. Nah, jadi berdoa untuk semua orang. Juga untuk raja-raja. Raja-raja hitina pedati tiap kita tidak menggunakan raja hitin Sabah ya. Nah, kita ada sultan, kita di Sabah kita ada Tiwaiti. Kita ada pembesar-pembesar negeri. Siapa pembesar-pembesar? Ketua menteri, dia punya ahli-ahli, kemudian pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin mukim, pemimpin-pemimpin kampung. Mungkin kita berpikir, di orang itu bukan orang baik-baik, di orang itu penyelewengan dalam kuasa, penyelewengan dalam keuangan. Macam mana mau berdoa untuk mereka? Justru untuk mereka yang selalu menyelewenglah kita perlu banyak berdoa. Amin. Supaya mereka menyadari bahwa itu hal yang tidak benar. Amantakan pada bukan dia orang tidak sadar itu kayak. Kasadari lah penyelewengan kuasa, penyelewengan keuangan itu salah. Mereka sadar itu. Nah, karena di dalam hati itu keinginan daging itu lebih besar, sehingga itu yang berkuasa akan kebenaran. Jadi justru untuk orang-orang yang seperti itulah kita patut lebih banyak berdoa supaya terjadi kesadaran, terjadi perubahan, terjadi pembaharuan di dalam corak kepimpinan, di dalam pelaksanaan kepimpinan mereka. Dan juga untuk orang-orang di dalam kepimpinan yang takut akan Tuhan, kita perlu berdoa supaya mereka menjadi teladan untuk rekan sejawat mereka. Mereka tidak terpengaruh, melainkan mereka menjadi pengaruh. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan untuk mencapai hidup yang tenang dan tentram. Satu, berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Doakan orang yang tidak menyukai kita. Saya sudah pernah bagi kesaksian di sini dulu. Saya pernah sangat tidak menyukai seseorang. Saya benci orang itu dan saya pun tidak tahu kenapa. Mungkin dia punya gaya-gaya ke apakah, saya pun kurang ingat nunu sebab data aku senangan itu lunde. Nah, karena firman Tuhan berkata berdoalah untuk orang yang membenci kamu, berdoalah. Sedangkan orang yang membenci saja perlu didoakan, apalagi yang tidak membenci kita tetapi kita yang membenci mereka. Nah, itu yang lebih perlu didoakan. Terus saya berdoa untuk orang itu. Dengan sangat berat hati saya berdoa, Tuhan, agak tiga ginawat semua bayang di karatannya deh. Si panambayang nagi dat milah-milah na pada kasala dari segi hukum dan dari segi firman Tuhan. Lain nama siumangi. Karena Tuhan katakan berdoa. Saya praktikkan itu
dan perkara luar biasa terjadi. Di saat saya tidak mampu mengasihi orang itu, kasih Tuhan bekerja sehingga orang itu menjadi sahabat di antara sahabat yang rapat dengan saya. Tapi itu kuasa doa bila didoakan dengan tulus. Ya. Jadi saat kita berdoa, disitulah kita membuka peluang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bekerja di dalam keluarga kita, bekerja di dalam community kita, bekerja di negara kita, pada bangsa kita saat kita berdoa. Nah, kenapa semambayang kita langsung tidak menyatakan apa-apa sebarang permohonan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tahu apa keperluan kita, tetapi karena Tuhan bilang berdoa, naikkan doa permohonan, naikkan doa syafaat, maka kita perlu naikkan doa. Di samping memohon, di samping bersyafaat, kita juga perlu bersyukur. Teruskan hilal ayat yang pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Jadi unsi kahantakam pengkuran apa keadaan pasarili dati, pengkuran apa layanan datulun kumadati, kita bersyukur. Karena kita tahu bahwa di sebalik semuanya itu tangan Tuhan bekerja. Yang kedua, beraskan di ayat 2 di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi yang pertama itu hidup di dalam kesalehan. Yang kedua hidup di dalam kesalehan. Dalam kesalehan ini merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama-tama yang disebut di sini adalah kesalehan. Jadi sebelum kita berpikir tentang apa saja yang kita mau minta kepada Tuhan, apa saja yang kita mau supaya Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah hidup saleh di hadapan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah dalam segala kehormatan. Dalam bahasa terjemahan bahasa Melayu, kehormatan ini disebut sopan antara satu dengan yang lain. Ada rasa menghormati satu dengan yang lain. Ada rasa menghargai satu dengan yang lain. Ya. Nah, itu nanti semili persoalan nanti sebagai ada tulun dit kemoyan dan nakatutun Tuhan. Susah tekadat menghormati, kadang-kadang susah tekan menghormati. Tidak semua orang lah, ada sebahagian. Ya. Sedangkan di dalam rumah tangga sendiri pun susah untuk menghormati, apalagi di luar rumah. Nah, antara perkara yang sukar untuk kita lakukan adalah memberi rasa hormat kepada anak-anak. Apakah ibu, apakah bapak patut memberi rasa hormat kepada anak-anak? Anak-anak macam mana? Patutkah? Patut? Patutkah ibu bapak memberi rasa hormat kepada anak-anak? Macam mana? Patut? Aisyah berani semembar, harus tegudan mulai melat mulai. Baik, ibu bapak, patutkah ibu bapak memberi rasa hormat kepada anak-anak? Patut. Apakah nanti itu tidak akan mencalarkan marwah ibu bapak? Sebab kita adalah bapak, kita adalah anak, kita adalah ibu, kita adalah bapak. Itu anak-anak kita, saya bapak, saya ibu. Tidak mencalarkah rasa hormat, rasa marwah diri bila kita menyatakan rasa hormat kepada anak-anak? Oke, saya mau tanya ini anak-anak.
jika sekiranya ibu bapak kamu menyatakan rasa hormat kepada kamu, anak-anak ini, apakah kamu akan memandang rendah pada mereka? Cuman anak-anak, tidak. Nah, tetapi sebahagian ibu bapak, saya percaya dan harap tiada di sini, ya. Sebahagian ibu bapak sukar sekali menghormati anak-anak karena berpikir saya adalah bapak, yang patut menghormati adalah anak, kan? Nah, kalau kita gagal di dalam rumah tangga, kalau kita gagal dalam menghormati anak-anak, bagaimana kita boleh menghormati orang lain yang di luar sana? Kan? Jadi menghormati itu harus dimulakan di dalam keluarga. Kalau selama ini sukar sekali untuk kita menghormati, mari kita belajar untuk menghormati anak-anak. Kalau kita berhasil menghormati anak-anak yang kita rasa dia berada di bawah kuasaan kita, dengan orang lain juga kita dapat menghormati. Bukan mudah untuk menghormati anak-anak, kan? Itu cabaran. Apalagi mekiampun. Kalau bapak sudah buat silap, ibu sudah buat silap, baik disengajakan maupun tidak disengajakan, susah kepen Allah, mekiampun kah? Itulah bapak, itulah ibu. Sukar sekali. Tetapi tidak semua. Jadi itu yang kita perlu pelajari. Kita perlu bentuk kita punya kepribadian ini di dalam rumah tangga. Disitulah tempat kita membentuk kepribadian. Disitulah tempat kita mempraktikkan firman-firman Tuhan. Karena disitulah kita hidup sehari-hari bersama-sama dengan mereka. Kita bangun saja nampak kita punya keluarga yang pertama. Ya, jadi situ. Apabila kita berhasil di dalam keluarga, kita juga pasti berhasil di luar rumah. Nah, yang kedua, hal yang kita perlu pelajari dalam hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah ayat yang keempat, berasal dari ayat keempat yang menghendaki, mantat ayat 3. Itulah yang baik dan menyenang, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang kedua adalah Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Perkataan semua ini merangkumi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu dalam keinginan hati Tuhan. Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan rindu, Tuhan suka kalau semua orang itu diselamatkan. Cuma kenyataannya tidak semua orang bersedia untuk diselamatkan. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus sendiri melakukannya. Dia tidak suruh orang lain, dia tidak suruh para malaikatnya, dia tidak suruh para nabi-nabinya, dia tidak berkata kepada salah satu malaikatnya yang paling berkuasa, oh, kau turunlah di bumi, kau pergi minta salib di sana supaya ini manusia diselamatkan. Tidak. Yesus sendiri datang melakukannya dengan dengan dirinya sendiri, dengan keputusannya sendiri. Berbeda dengan manusia. Manusia ini suka suruh-suruh. Ngayalah hodi kah? Nah, harahat kisah-kisah. Aku nak kailah matapat kamu lah. Nah, harap kisah. Itu dapat laki-laki, suami istri itu tidak tahu terjadi di sini atau bagaimana. Nga itu dapat tulunti nga akan kahiti gaur. Ngaharan apa kaya di cerita makiampun apa lah. Makiampun makimaaf na po nga akan kahiti kamen atau tunanku itu lunti nga akan kahiti Lord hana-hana milan sobrang rahat nga mo na.
Perikau yang diri depan TV sekitar tahun 90-an itu terjadi. Ina pa remote da TV nga hiripain sa kain di TV. Ina pa yung saudaw nga hidapor. Ina pa yung asamak di remote nga yaw to hirit depan di TV. Lahawa daw yung saudaw. Ay, wah. No, kadi sa hidapor. May dahala remote. Hirin samak daw yung remote. Ay nakapun ming kakat. Magkiampun na padaharan na hiti. Harap tahu hiti itu mengirak na. Saya tidak tahu lah. Okay. Jadi maaf na po. Haran na hiti nga. Kadang-kadang bagi berlaku dalam beberapa orang kayak kan keisa na pengalaman na diri. Ya nga kadang-kadang ya karimot lah. Haran na keperluan ko ham. Tengah tadi ko suhuan ko. Ngayon dah hudi kam asam makidah atau kau nak pemingkakat. Nah, Korea masalah nangge tengah tadi ko suhuan nga ya ita senang. Nah, gisa mintin dadat kadang-kadang terbawa-bawa. Di tengah anak sasaran lah, oi pene, oi ron. Ngayon padahal lah hadi kam, daw tanggung jawab. Nah, itu manusia. Itu apa tulun nga suka menyuruh-nyuruh, termasuklah melakukan pekerjaan yang sepatutnya tanggung jawab dia. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Menyelamatkan manusia itu tanggung jawabnya. Itulah sebabnya dia sendiri turun, dia tidak suruh malaikatnya, dia tidak suruh nabi-nabinya, dia tidak suruh orang lain, dia turun sendiri. Serahat pagi. Yesus seperti bukan melalui satu proses yang mudah, yang ringkas untuk mengorbankan diri. Dia dengan keputusannya menempatkan diri pada satu keadaan. Karena itu manusia, sehingga keadaan itu membolehkan dia dikorbankan, dan akhirnya dia dikorbankan. Akan kasaraw na pun menyelamatkan manusia, intuhun na tamadam kasalim na kan kaya dia dalam proses menentukan waktu, bila waktu yang tepat, lepas itu dia memilih orang yang tepat. Irina tu Maria, ibu Yesus. Dan tentu sekali ada peranan Yusuf dahiri. Akan sembarang pilih Tuhan dan Mariana nilaian daw, Yusuf pun dia nilai juga, karena Yusuf pun ada peranan di situ. Kemudian dia mengambil keputusan untuk mewujudkan diri sebagai manusia dengan penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Jauh sebelum itu dia sudah tahu bahwa dia akan dikorbankan. Dia tahu kesakitan itu bagaimana. Dia tahu penderitaan itu bagaimana. Tetapi dia tetap melakukannya. Ay muri nama tiga hit. Kaila nagkanuno katusan na kapasihan niya di nga. Ana milang kukurayan irina katusan. Yesus tahu sebelum dia menjadi manusia, dia tahu kesengsaraan bagaimana yang dia alami. Sebenarnya akan nikah untuk kepasian dauhid ponsen daudi untuk itu loh. Orang yang sudah menolak dia, orang yang membenci dia, orang yang tidak taat kepadanya. Amiana pada dati ya tuh apa siya peduli ada ku kisah kam ada mintuhun kay sumilid tulun. Kamu yang buat dosa kamu tanggunglah sendiri kah? Dah di dati iya. Nah Tuhan apa mai amri iya di. Dia mengambil keputusan untuk menempatkan diri pada satu keadaan di mana dia dapat dikorbankan, kemudian dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Itulah korban Paskah. Amat analai Paskah ya tete di berapa minggu Paskah terkenal.
Nah, jadi itulah kehendak Tuhan. Begitu kuat keinginan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, gesemdat nakasanggup yau mengubah diri, mengubah kewujudannya semata-mata untuk dikorbankan menjadi tebusan bagi termasuk terkenal. Nah, yang ketiga, keinginan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan adalah supaya manusia mengetahui kebenaran. Masih di dalam ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apabila Alkitab bercakap tentang kebenaran, itu sentiasa merujuk kepada kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Jadi Tuhan mau supaya semua orang mengetahui kebenaran. Irina sebab bersekali Paulus teti suangda ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi ada orang yang ditetapkan untuk menjadi pemberita, supaya semua orang mendengar dan mengetahui kebenaran. Nah, bersekali suangda Roma pasal 10 narujuk-rujuk kuna dati aham harap dat kasala ada baik no. Roma pasal 10 ayat 13 gesem dat ayat 15 bersekali hiti. Roma 10 ayat 13 gesem ayat 15, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, beres ke Kewagun ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi perlu ada orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya lebih ramai orang yang mendengar dan mengetahui tentang kebenaran. Jadi semua orang harus menjadi pemberita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung napa nga itulun di maroberes kapia. Megal titinan memberitakan. Ada orang yang ditentukan khusus, ditetapkan secara khusus untuk berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Itu secara langsung. Secara tidak langsung adalah melalui perbuatan atau gaya hidup sehari-hari. Ini semua orang. Tiada yang dibilang ditentukan. Ini memberitakan dengan kata-kata, itu mungkin kita boleh katakan ditentukan. Ya, miagal dah ditentukan, pastakilun ditentukan, ya, penatua jali ditentukan, dan beberapa yang lain, pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah beri karunia, kemampuan, kebolehan untuk menyampaikan firman Tuhan, itu ditentukan. Dan tidak semua orang dapat lakukan itu. Ya. Tetapi untuk memberitakan secara tidak langsung, melalui gaya hidup, melalui perbuatan, itu tiada yang namanya ditentukan. Itu semua orang. Ya, semua orang. Termasuk tekenayati ita kaberani dat may baros dah hidapan. Termasuk nahit pihakailah dat membasa. Ngapasal na pada pepintalang da kawayawayan, itu harus. Semua orang tiada terkecuali yang percaya kepada Yesus. Atau kamar baros di tulun dita menumbayan Tuhan Yesus ya. Tu peng keluarga lah da pepintalang dat kawayawayan didongkin rehingan dat saya nailan adalah untuk dia lah nanandahit pintalangan taka di kawayawayan diri. Nah,
Isuang dapat Matius pasal 5 ayat 13, gesam dat ayat 16. Bereskah? Satu ayat yang kita sudah biasa. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada satu perkara yang indah di sini. Selain kita menjadi terang, selain kita menjadi garam, kita juga digambarkan sebagai kota yang terletak di atas gunung. Artinya yang sentiasa dapat dilihat dari segala arah. Ya. Dari utara kita dapat lihat. Dari timur, barat, selatan, tenggara, di mana lagi? Semua dapat lihat. Satu kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin dapat disembunyikan. Jadi itu gambaran kehidupan orang yang percaya Tuhan, sentiasa dilihat dari segala arah. Ya. Nah, hidup kita ini digambarkan sebagai garam dan terang. Sarha tak pagi fungsi di silawan, fungsi di tulinau, ya, di cahaya. Mereka itu tidak wujud untuk diri sendiri. Tepat? Garam tidak digunakan untuk garam. Garam digunakan untuk sup, untuk ayam masak kicap, untuk apa lagi? Untuk mangga, untuk lada-lada. Tidak pernah orang menggunakan garam untuk menggarami garam. Cahaya ya ide. Lampu tidak digunakan untuk lampu, untuk dirinya sendiri. Dia bercahaya untuk orang lain, untuk benda-benda lain. Saya radat neretan datitin apa kapasian datitiham sebagai garam, sebagai terang, maka kewujudan hidup kita di dunia bukan semata-mata untuk diri sendiri. Amin. Tetapi untuk orang lain. Siapa orang lain? Asal yang bukan dirimu. Siapa mereka? Pasangan hidup, anak-anak, orang lain yang ada di sekitar kita, yang mengenali kita, yang tidak mengenali kita, mereka lah orang lain. Artinya, setiap kali kita bersama dengan orang lain, kita harus menjadi impact, kita harus menjadi pengaruh yang positif kepada mereka. Ada masa kita tidak bersama dengan orang lain, pun kita harus menjaga diri, supaya kita tetap menjadi garam dan terang. Sampai bila perlu menjadi garam dan menjadi terang kepada orang lain? Sampai kita berhenti jadi manusia. Senggira enti ya. Mantan manusia apalah kayak itikuoh ka. Katu jadi perlu udah semili terang garam datire ya akan jadi kak tulun. Ngain apa cerita ya mati dia meretane. Ina pa di paimpasi pahiku ya empengka mati isya ya sanong na mati ka nakahadi naham raitan datulun atas sanang akhiri ta sanangnya. Nah sedih na ginawa takan paimpasi-pasi tak apa raitan takan taharuh ya makin pun kahadi. Ina pa di tapon mati ama kato kanan na kuah na mati it hadi iya pakai ano pa di ano pa nutay udah na lain dan tahin ng piray trait
gama-gama igadit pempasi penta min singarukap ya. Jadi iya deh. Itu napakapastian takatinga wujud bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Dan kita akan dilihat oleh semua orang dari segala arah. Mereka akan melihat. Nah, jadi perlu takadi dan itu napakapastian datinga sumiliu impact dia kesan menjadi pengaruh positif kepada orang lain, pada persekitaran kita. Nah, tujuan apa deh? Berasal dari surat ayat 16 supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maksud dari perbuatan-perbuatan baik kita, maksud dari memberi kesan positif kepada orang lain adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, itu suatu perkara yang mulia, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Beraskan wakon, dan ini benar, gaya hidup atau perbuatan lebih kuat berbicara berbanding kata-kata. Tepat kamu? Setuju? Tuh ini pakai kesenangan datulun diham inune pinawan saya kayak ajarang de kesenangan datulunit nunu kan pinaberes ya. Asana naik waktu pengkaham binares ka ajarang aku kerengau. Nah selalu nepot darang aku nggak senang mati ku pengkaham pinawan saya kah. Apu hawang mati isya abin tulung isya di kan pinawan saya tengah puhawang ya dia kan kayak pinaberas kayak pinawan saya. Nah yang tangan taka bukti adat akhirin Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, Gisem ayat 47. Baca aku pengka beresdau. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, Gisem ayat 47, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 47 berkata, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Karena gaya hidup mereka, bukan semata-mata perkataan mereka. Hitina pembahagian dititiam ai narait dat mereka itu kumpulan yang mempunyai kata-kata yang baik dan indah. Aisyah, apa yang dikatakan di sini suangdat ayat 42 berska, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu gaya hidup, bukan kata-kata. Ayat 42, ayat 44 minameres, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu pun gaya hidup, bukan kata-kata. Ayat 45 minameres,
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka saling membagi. Itu juga gaya hidup, bukan perkataan. Kemudian di Suangdat ayat 46 bersekadila, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir-gilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu juga gaya hidup, bukan kata-kata. Jadi benarlah yang dikatakan kata-kata, perbuatan atau gaya hidup itu lebih kuat berbicara berbanding kata-kata. Alumis pihak berbersa dati dat alumis kawayawan yang ina pematiga rait-raitan datulun diam kawayawan, baik. Kawayawan dati. Akan kait keberbersa. Raitan iba tulun ni keberbersa ya. Ngakasarwan apa raitan ni keberbersa ita aro keberbersa. Nah, ti aro keberbersa saya kaina pa itang nang keberbersa tulun nam asaraw kapiya. Tam na oray tiad de. Ya di na matug ya baik. Jadi iti na po kapasipasian takantinga intangan na pagtulon ini kawayawayaan dati. Amen na po nga kita menggarami orang lain, memberi kesan yang baik. Mantap na pada huraya pasalitit silawan tiam anaro nga mantap kayong bago lah ya. Menggarami, menjadi cahaya. Nah, dan salah satu yang membuatkan kita tetap bercahaya, saya sudah pernah sentuh ini dulu, kita harus sentiasa tersambung dengan sumber daya supaya kita tetap bercahaya. Masih ingat? Megaliti dia. Ano pa yung sambung dila sumber daya ilakaran alawa pia mahal pia lalampu lang ay kabanda data pa yung sambung di sumber ya, sumber tenaga. Ya di nagi kapasian dati. Kalau kita mau supaya hidup kita ini sentiasa menerangi orang lain, kita harus sentiasa tersambung dengan sumber kuasa, sumber daya, yaitu Yesus Kristus. Beraskan Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, beraskan diri di tidak ada yang aisa no udah mila da kayo pawan sendat ya kayo pa yung sambung dit guas kepia di anggur kan. Jadi kepentingan untuk sentiasa tersambung dengan sumber daya atau sumber kuasa itu sangat penting. Selama kita tersambung, bagaimanapun keadaan persekitaran kita, kita tetap bercahaya. Amin. Nah, hidup kita harus menyenangkan hati Allah. Dan untuk mencapainya, pertama-tama kita harus ada niat di hati. Keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita harus berdoa. Kemudian kita harus bertindak. Karena orang yang ada keinginan, yang ada doa, dan yang ada tindakan, pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan. Karena sampai yang terlalu. Tamadahay suanda kerajaan da surga, mengunsi kau hai berasnu na pinsingilan dahay gaswabad diti. Lumangadihay Tuhan supaya ditinapak pasian dahay tiam mila papasanang da ginaw kinarhingan, sentiasa da papasanang da ginaw kinarhingan, hinanggan na pahay, sanggira-gira na po. Oleh sebab diri Tuhan dan magtulungi hay supaya setiap masa kami tinapabarasnu, marbaras kasari di suan da ginaw dahay, supaya asaraw dahay ti kami sumiliw dasar untuk dahay bertindak supaya hidup kami sentiasa tersambung dengan Tuhan dan sentiasa dapat memberi impak, memberi kesan positif kepada orang lain yang ada di sekitar kami, pertama-tama kepada keluarga kami dan juga kepada orang lain dimanapun kami berada. Masih kau Tuhan pelagasanan iti barasnu sentiasa di suan ginaw dahay sumarabak iti suan kapasian dahay mantad dabayna gisam da karikat kembagaw ka di suan pamagunaan dete.
Sambayang dahay sa nangaran da Tuhan Yesus Kristus. Nakasambayan niya. Amen. Kung siga perhatian, petahakan ko dat pangdali seterusnya.